Kita bernafas tidak bisa memilih, sehingga apapun yang ada di udara ini kan terhirup oleh kita semua. Kalau kualitas udara itu tidak dibenahi, berbagai macam pencemar udara yang lain, polutan, masuk ke dalam tubuh dan itu berefek pada kesehatan. Ya, saya Budi Arianto, Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat. Guru Besar Ilmu Kesehatan Lingkungan sebenarnya, dan saya dosen ya di Departemen Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat UI. Saya tertarik bahwa ternyata proporsi penyakit yang terbanyak itu disebabkan oleh pencemaran udara. Kalau penyakit-penyakit yang disebabkan oleh makanan, minuman, diare itu sekitar 15%. Nah, tapi kalau di pencemaran udara itu lebih dari 50%. Jadi saya pikir wah ini kerjaannya mesti banyak dan yang diamati mesti banyak gitu kan. Kalau di kota-kota besar, terutama di Indonesia ya, itu sumbernya adalah dari kendaraan bermotor. Dan pertumbuhan kendaraan bermotor itu dari tahun ke tahun itu selalu tinggi, meskipun sedikit mereda di masa Covid ya. Pencemar udaranya jelas akan masih terus tinggi, dan ini terbukti ketika kita melakukan penelitian 4 tahun ya, dari tahun 2013 sampai 2017 kemarin. Kita melakukan modeling, kita prediksi ternyata hingga tahun 2050 itu kalau kita nggak melakukan sesuatu yang revolusioner untuk mengendalikan pencemaran udara, maka semua parameter pencemar udara itu trennya naik terus. Tahun 2030 itu bisa 50%, 60% lebih tinggi dibandingkan dengan sekarang. Untuk melihat bahwa kualitas udara Jakarta sebenarnya itu seperti apa, ya harusnya diperbanyak. Alat-alat ini diperbanyak gitu di berbagai tempat. Nggak usah berpikir soal budget ya, karena sebenarnya teknologi semakin modern seperti sekarang ini, alat-alat itu semakin canggih dan tidak lagi mahal. Kalau dulunya kita beli sampai miliaran satu alat monitoring station untuk hanya punya 5 gitu ya, Bandung punya 5, Surabaya punya 5 gitu. Sekarang nggak perlu harus semahal itu lagi. Banyak yang portable yang kualitasnya juga sangat bagus ya, itu murah gitu, sehingga sebenarnya kesempatannya lebih banyak sekarang kalau mau masang di semua pojok jalan ya, seperti juga CCTV ya, kan harganya sekitar segituan juga gitu, yang bagus ditaruh di setiap pojok jalan, sehingga alat memantau udara ini bisa juga dipakai untuk mengatur lalu lintas ya, seperti di Jepang itu ketika jalanan padat ya, maka alat memantau di sini di NTMC-nya bilang ke mereka yang ada di lokasi ya, di jalan, tutup jalan itu tutup, belokkan ke tempat lain yang masih hijau, sampai kemudian di sini semua habis, hijau lagi, buka lagi gitu. Nah, kalau sistemnya seperti itu bagus, karena orang-orang yang ada di kendaraan bermotor pun, apalagi mereka yang naik sepeda motor, di dalam mobil pun itu masih terkena polusi udara. Oke, alat ukur itu hanya untuk memonitor kualitas udara sekarang separah apa kan gitu. Nah, yang lebih penting sebenarnya sumbernya. Sumber dari pencemar udara itu apa? Kalau di sana di suatu kota itu dominan dengan sarana transportasi, banyaknya kendaraan bermotor ya, maka kemudian jumlah kendaraannya yang dikurangi, kualitas bahan bakarnya, karena kendaraan bermotor itu selalu terkait dengan kualitas bahan bakar. Kualitas bahan bakar itu terkait dengan engine-nya, mesin kendaraan bermotor. Kalau itu sesuai, kendaraan bermotornya teknologinya baru, bensinnya juga baru, yang bagus, maka kemudian polusi udaranya berkurang. Sangat penting ya untuk mengendalikan kualitas udara ini. Kembali lagi tadi bahwa manusia yang ada di dunia ini kan semuanya harus bernafas setiap waktu, setiap saat, sehingga apapun yang ada di udara ini kan terhirup oleh kita semua. Dengan kata lain, kita bernafas tidak bisa memilih. Manusia bernafas tidak bisa memilih.
Orang tua kenapa tidak bisa memilih? Anak-anak, bayi tidak bisa memilih kemanapun juga ya apa yang ada di depannya yang terhirup. Kalau kualitas udara itu tidak dibenahi, tidak dibersihkan, ya, maka semuanya akan masuk ke dalam tubuh dan sudah jelas berbagai macam senyawa kimia, berbagai macam pencemar udara yang lain, polutan itu masuk ke dalam tubuh dan itu berefek kepada kesehatan. Halo, saya Budi Haryanto, guru besar di FKM UI. Follow ya Bicara Udara di Instagram. Kita upayakan bersama perbaikan kualitas udara.